Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Darpati dan Ibu Yani, perkenalkan saya Ibu Nida. Saya dari SMK Negeri 1 Magelang. Saat ini saya sedang melakukan tugas sebagai praktek aktif pendidikan guru pembinaan angkatan 7. Saya kesini itu untuk pendampingan individu dengan Ibu Yani selaku TGP saya. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah, insya Allah semua dalam keadaan sehat. Monggo untuk sesuatu yang dibutuhkan nanti koordinasi dengan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, luar biasa hari ini. Tadi malam bisa istirahat? Boten, Kenapa? saya berpikir jenengan nanti itu menjadi tamu saya itu terus bagaimana nanti yang ditanyakan apa, saya bisa menjawab apa tidak. Terus saya berpikir Jadi seperti ujian nasional. betul. Oke, terima kasih. Memang saya lihat dari alam jenengan ketika menyambut saya itu sudah, saya sudah malah lega. Alhamdulillah dengan bahagia, tidak terlihat tertekan gitu ya. Saya khawatirnya malah khusus yang itu terlihat tertekan, nanti malah beban bagi saya. Nanti kegiatan pendamaian ini berjalan lancar, ya, Alhamdulillah kami mencapai tujuan yang kita harapkan. amin. Jadi kita fokus ke hasil refleksi penjenengan di modul 1.1 sama 1.2. Terus ini peta kompetensi diri itu yang dikerjakan waktu lokal orientasi kemarin, yang lampiran 3 itu yang sudah kirim ke saya juga di dalam diri. Terus rencana pengembangan diri, dan yang terakhir adalah tentang portofolio digital. Selama 1 bulan Bu Yani kan melaksanakan pembelajaran daring, kan? Capaian-capaian saya lihat di LMS jenengan, komentar, tugas-tugasnya saya tuh melihat satu-satu itu. Dari mulai ya, makanya saya akan hari ini kan saya mengkonfirmasi dari hasil saya melihat di LMS dengan hasil jenengan ketika mengisi evaluasi yang kemarin. Ini saya konfirmasi hari ini. Nah, saya mengapresiasi Bu Yani ini luar biasa aktif di LMS, juga aktif berkomentar, menyerahkan tugas, oke. Waktu Vkom juga aktif menyampaikan ide-idenya, itu luar biasa sekali. Itu minta dipertahankan terus. Aksi nyata jenengan di modul 1.1 itu temanya jenengan apa? Aksi nyatanya. Aksi nyatanya berupa apa itu? Video. Video Tentang yang terkait dengan filosofi dari tadi. Terkait dengan profil pelajar Pancasila. Itu jenengan hanya menyampaikan secara teoritis konsep atau memang sudah jenengan terapkan dalam pembelajaran itu sampai rekam? Atau berupa foto-foto pelaksanaan? Ada yang berupa foto, ada yang berupa video. Apa yang saya lakukan di ini yang aksi nyata itu sudah diterapkan sebelumnya. Itu seperti itu. Cuma ini apa memang belum masuk ke situ. Setelah saya masuk di dalamnya 1 bulan ini ya, dari profil pelajar Pancasila itu saya masukkan di pembelajaran tanaman misalkan ya. Jadi memang contoh ya Bu nggih. Enggak apa-apa. Awal memang begitu masuk kan memang ada senyum sapa salam. Harus kita pahamkan. Kenapa kita senyum? Di hati sudah ada. Senyum itu sudah kita sampaikan seperti itu biar anak-anak itu memahami. Kita menyapa. Kenapa kita harus salam? Salam itu mendoakan kepada orang yang ada di depannya, kan seperti itu. Dan kewajiban kita harus menjawabnya. Kita sampaikan itu harus dengan anak-anak benar-benar harus paham. Jadi intinya dia sudah melaksanakan, cuma nggak tahu itu apa namanya. Betul. Nah, setelah mengikuti CGP ini akhirnya ternyata ini konsep tentang profil pelajar prakteknya seperti itu. Iya. Nah, sekarang dari nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa yang paling jenengan itu terkesan gitu? Terus dan itu dengan terapan di kelas. Paling terkesan ya Bu. Nilai yang mana? Saya itu berpihak pada Dan sudah dilakukan. Ya sudah sebenarnya kemarin juga
juga sudah dilakukan. Jenengan implementasikan seperti apa di pembelajaran? Saya pada saat setelah tadi kan menurut dan sebagainya, literasi juga sudah biasanya juga setiap hari juga seperti itu. Kemudian saya itu kalau awal itu bertanya nih, bertanya. Jadi saya bertanya kepada anak-anak saya itu gini, anak-anak hari ini kalian pengen belajar apa dulu? Mantap. Pengen belajar apa dulu? Kan namanya 22 anak. Jadi kan mesti keinginannya berbeda. Tapi karena ya saya pahamkan, karena banyak anak jadi nanti yang paling banyak itulah yang diambil. Apa senangnya anak-anak belajarnya apa? Dia berbeda-beda ya? Anak kelas 2 itu memang harus campur. Campur, ada yang kadang bernyanyi, kadang dengan praktek, kadang dengan di luar. Kalau memang outdoor gitu ya. Iya. Jadi aksi nyata jenengan itu juga sebenarnya sudah sangat spesifik dan operasional. Yaitu tadi Anda mengatakan bahwa bergerak pada murid nanti dengan ketika penerapannya seperti apa itu menjadi aksi nyata jenengan. Terus yang modul 1.2 yang nilai-nilai dan peran guru penggerak aksi nyatanya berupa apa? Yang berkolaborasi. Tertarik dengan nilai kolaborasi. Kenapa? Saya ini kan di sini sebagai koordinator kelas 2. Umur apa namanya? Kelas 2. Oh. Jadi saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Apa yang saya dapat di sini, saya di CGP itu, saya pengennya juga teman-teman itu juga tahu. Tapi intinya di CGP ini saya berkeinginan apa yang saya dapat itu saya sedikit-sedikit kalau tidak langsung banyak ditularkan. Berbagi kolaborasi itu karena sama mungkin tadi itu ya membutuhkan yang lain juga untuk mencapai suatu program yang jenengan laksanakan itu kan. Iya, di sini kan juga saya bukan orang yang paling tahu lah, paling pinter lah, paling enggak kan. Jadi tidak jangan saja berbagi tapi yang lain juga berbagi dengan pihak luar, misalkan instansi juga, betul. Kemudian dengan paguyuban itu juga. Berarti itu sudah jenengan susun dalam sebuah karya ini. Foto Bu. Ya nggak apa-apa. Jadi menunjukkan nilai guru penggerak yang khusus di kolaborasi. Aksi nyatanya Iya, itu. kemarin itu. Malah bagus, mantap. Ini penontonnya ini Jos. buyur. Nggak apa-apa, Jos. Baik, oke, sip, luar biasa Bu Handayani. Apa saja kekhawatiran yang sebelumnya jenengan resahkan terjadi atau malah dulu nggak diresahkan tapi terjadi? Kekhawatiran saya pada awal itu, pada Oh. awal satu, karena saya sebagai seorang guru berarti saya harus bisa ini, apalagi saya berada di sekolah swasta yang tapi ini jam setengah 4 itu baru selesai. Karena saya juga mengampu tambahan les di kelas 6, 2 mapel juga ekstra. Bagaimana saya bisa mengatur waktu tersebut? Dulu harapannya apa? Sekarang terwujud apa ya? Bismillah, minimal untuk diri saya sendiri. Minimal untuk diri saya sendiri. Apa? Tadi itu apa? Nah, itu apa? Nah, saya kan sebagai pengajar, jadi saya paling enggak saya dapat ilmunya di dalamnya, dan itu nanti kan semuanya insya Allah nanti kan berimbas kepada kebaikan pada anak didik saya juga, kepada rekan saya kan seperti itu. Jadi harapan itu terwujud, harapan baru. Apakah harapan baru yang muncul ketika sudah berjalan 1 bulan ini? Saya tuh pengennya bisa, karena teman-teman saya itu di kelas 2 itu banyak sekali Guru-guru baru itu gimana? Bisa segera ya istilahnya beradaptasi dengan apa yang ada di dalamnya itu. Pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang tadi dengan konsen ke masalah berpihak pada murid ya. Perubahan apa yang jenengan lakukan di kelas dengan memahami filosofi yang berpihak pada murid? Coba saya dijelaskan secara rinci. Saya itu setelah itu kan memang saya memetakan Bu. Ya, memetakan. Memetakan anak. Memetakan anak. Iya. Kebutuhannya. Iya. Oh, oke. Terus? Memetakan anak. Cara memetakannya dengan apa? Pengamatan dengan mengamati anak. Misalkan gini ya Bu, dalam pembelajaran. Us hari ini pengen gambar.
Ternyata memang anak itu suka menggambar. Anak itu ada yang aktif, ada yang tidak. Nah ini saya petakan. Tapi nanti Bu, dalam pembelajaran itu tidak langsung saya jadikan, oh ini anak yang aktif semua itu enggak. Saya kelompokkan. Malah heterogen kelompoknya. Iya. Kayak apa? Ya nanti kalau pada saat pembelajaran itu ya ada termotivasi anak itu. Nah, efektif enggak itu? Kalau dampaknya ya kalau pada saat pembelajaran berkelompok itu bagus menurut saya loh Bu, yang saya alami. Misalnya kan gini, anak kan punya keinginan tadi menggambar sama menggambar, nyanyi sama nyanyi. Enggak mengumpulkan anak yang menggambar dengan yang menggambar, yang menyanyi dengan yang menyanyi. Saat pembelajaran kalau yang itu saya klasikalkan. Tapi dalam hal pembelajaran yang lain pada saat saya mengajar itu saya kelompokkan dan itu harus merata. Pada saat kelompok mengerjakan. Nah, yang aktif itu tadi itu biasanya langsung berimbas kepada yang tidak aktif. Ternyata anak kelas 2 pun sudah bisa dikondisikan seperti itu ya? Ya dengan berbagai plus minusnya Bu. Memang banyak harus ini aktif karena memang anak kelas bawah. Yang mendorong ibu melakukan perubahan yang tadi. Yang mendorong saya supaya saya itu setelah di CGP ini memang seperti ini toh. Ternyata harus seperti ini toh. Gitu. Dipilah-pilah ada ini. Tapi belum tahu ya, belum tahu tuh maksudnya apa. Nah mulai sekarang berarti sudah paham. Intinya itu saya pengennya itu pembelajaran itu menyenangkan. Pembelajaran itu bisa menyenangkan ke anak dan mengena. Yang saya sampaikan itu mengena ke anak dan terpatri dan sampai kapanpun. Responnya peserta didik setelah mengadakan perubahan yang seperti itu apa? Ada pertanyaan gini, kok sekarang setiap hari seperti ini ya? Gitu. Sekarang setiap hari kok seperti ini? Sudah ada baru. Kita sudah di akhir pendampingan. Apa pembelajaran dari proses pendampingan tadi loh ya? Atau ide baru yang ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Itu kok lebih nyaman, lebih senang. Kemudian saya memahami, kiranya memang ada yang sudah baik, ternyata ada apresiasi. Apa yang sudah baik dari saya dan apa yang perlu saya perbaiki untuk pendampingan berikutnya. Saya harus menyampaikan secara jujur. Beliau ternyata nyesewu gitu. Iya. Ternyata care satu, semangatnya luar biasa. Kemudian benar penjenengan itu sudah mendampingi. Tadi malam saya nggak tidur Bu, tidur itu juga terbayang wajahnya Bu. Tapi alhamdulillah begitu beri ucapan, alhamdulillah. Sudah. Cuman Cuman tidak. Iya Kan tergantung dari jadi materinya cukup.